Hal yang harus kita perhatikan sebelum kita masuk ke pembahasannya adalah kenapa, atau perlu atau tidak. Maksudnya gimana? Bisa dilihat pada user service.php yang dibuat pada video sebelumnya. Kita mengabstraksi fungsi untuk membuat user baru ke dalam sebuah kelas dengan nama user service dan membuat sebuah fungsi create user. Di mana pada fungsi create user mengimport kelas user sehingga kita bisa menggunakan fungsi create untuk membuat user baru atau bisa juga disebut menambahkan data baru pada table user. Fungsi ini dibuat agar kita tidak lagi menuliskan logic di controller. Kita hanya memanggilnya saja dan mengatasi penulisan kode yang berulang, sehingga kontrol kita jadi lebih clean dan mudah untuk di-maintenance. Pertanyaan saya tanyakan pada diri saya sendiri dan akan menjadi fokus pada video kali ini adalah seberapa banyak service yang harus saya buat. Misal ada 100 model, apakah saya akan membuat 100 service untuk menghandle create atau bahkan update dan delete? Yang pada dasarnya struktur code-nya sama saja. Kita membuat fungsi create dan memasukkan array dari request ke dalamnya. Maka dari itu saya akan membuat sebuah service global yang akan menghandle proses create, update, dan delete yang tidak mengenal model dan request apa yang dimasukkan sehingga kita bisa gunakan pada model manapun yang kita butuhkan. Kita akan mulai dengan memfilter input yang akan dimasukkan ke dalam database. Ini sangat penting karena akan mengurangi pengkondisian pada saat fungsi create, update, delete masuk ke dalam model user dan pada protected field label kita masukkan kolom yang bisa diisi melalui mass assignment. Pada project ini cukup nama, email, dan password saja. Kita juga akan membuat mutator untuk hashing password sehingga akan otomatis di-hash sebelum dimasukkan ke database. Fungsi global kita harus benar-benar terbebas dari keidentikan suatu model. Kita akan membuat sebuah service baru pada folder service dengan nama model crud service.php. Set namespace app service buat kelas model create service. Kemudian kita akan membuat tiga buah fungsi yaitu create, update, dan delete. Pada fungsi create, sama seperti user service, kita akan passing data array dengan variabel data. Perbedaannya di sini kita akan passing juga modelnya yang akan kita kirim dari controller. Karena yang kita passing adalah model, sehingga kita bisa langsung menggunakan fungsi create dari model itu sendiri. Kemudian kita lempar array datanya ke dalam model create, kemudian kita mereturn data kembaliannya melalui variabel result ini. Pada fungsi update yang kita passing dari controller, sama saja dengan fungsi create, perbedaannya adalah penggunaannya. Pada metode update, kita akan menggunakan update bukan create karena kita akan mengupdate data pada database. Dan juga data yang dilempar ke update juga kita sharing dulu menggunakan fungsi PHP yaitu array filter, di mana kita akan membuang array dengan data null. Misalkan dalam array terdapat name, misalkan Sukio, email suki@mail.com. Nah, passwordnya null. Karena pada saat update, kadang-kala kita tidak perlu mengupdate passwordnya juga. Maka key password dengan nilai value 0 tidak akan ikut terkirim. Arraynya berubah jadi seperti ini. Name, Sutio, email, suki@mail.com. Sehingga password tidak ikut terupdate. Kalau kita tidak filter passwordnya, maka akan terupdate dengan nilai yang kita tidak inginkan, menyebabkan user jadi tidak bisa login. Pada delete, kita hanya butuh untuk mengirim modelnya saja, dan langsung bisa menggunakan fungsi delete seperti ini. Result yang dikirimkan dari fungsi update dan delete adalah berupa boolean, sehingga bisa kita gunakan untuk pengkondisian pada controller ketika true bagaimana, false bagaimana. Pada user service terdapat fungsi untuk kita set role dari user yang kita daftarkan. Kita tidak bisa meletakkan pada fungsi global ini, karena lagi-lagi fungsi global ini tidak boleh identik pada suatu model. Terus gimana? Kita akan buat sebuah observer untuk menanganinya. Kembali ke terminal dan kita bisa buat sebuah observer dengan perintah artisan php artisan make observer dengan nama user observer. Sehingga pada folder app terdapat folder observer dan di dalamnya ada file user observer.php. Buat dua buah fungsi yaitu created dan updated, di mana fungsi ini akan dijalankan saat model user create dan user update berhasil dieksekusi atau saat data telah masuk ke dalam database. Pada created inilah kita akan menambahkan assign role seperti ini. Dan pada update kita kondisikan terlebih dahulu jika ada request role ID, dia akan sync role-nya. Jika tidak, maka akan dilewati. Pada user controller, kita akan membuat construct untuk menginisialisasi service yang telah kita buat. Kemudian pada store, kita akan panggil seperti ini. This, route, create, request validate, new user. Selesai kita telah mengirim inputannya dan modelnya. Begitupun pada update. Yang jadi pembeda kita tidak perlu new user lagi, tinggal kirim user dari sini. Pada destroy kita hanya mengirim modelnya saja. Selesai. Mari kita coba.
Disinilah inti dari pembuatan fungsi global kita, di mana fungsi ini harus bisa digunakan untuk model lainnya. Katakanlah kita juga kan memanajemen role pada project ini, di mana kita bisa menambahkan, mengubah, dan menghapus role yang ada di project ini. Buat sebuah controller dengan nama role controller, kita akan buat konstruknya terlebih dahulu, kemudian kita isikan seperti pada saat di user controller. Perbedaannya hanya pada model yang kita kirim. Selesai, mari kita coba. Bisa kita lihat project berjalan sebagaimana mestinya, tapi kontrol kita menjadi lebih bersih dan tidak ada pengulangan code. Tidak banyak service yang dibuat untuk handle create, update, dan delay.